Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang pertama kali diperhatikan wanita tentang seorang pria? Apa yang benar-benar dilihat wanita dalam diri Anda? Apa yang membuat Anda tak tertahankan bagi mereka? Bukanlah penampilan atau rekening bank Anda. Kebanyakan pria percaya bahwa menarik perhatian wanita membutuhkan fisik yang bagus, mobil mewah, atau gaji tinggi. Dan tentu saja, secara dangkal, itu mungkin menarik perhatian. Tetapi apa yang benar-benar memikat wanita? Apa yang membuatnya memikirkan Anda lama setelah Anda pergi? Jauh melampaui apa yang Anda miliki atau bagaimana penampilan Anda. Wanita, secara biologis dan emosional, tertarik pada sinyal yang jauh lebih dalam dan halus yang mengungkapkan jati diri Anda yang sebenarnya. Dan sementara masyarakat bersikeras bahwa mereka hanya mengejar uang, sains dan pengalaman dunia nyata menceritakan kisah yang berbeda. Saya akan membagikan beberapa fakta penting yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Menurut antropolog dan ahli biologi terkenal Helen Fisher, dalam studinya tentang biologi cinta, wanita tertarik pada pria yang menunjukkan stabilitas emosional, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk terhubung secara otentik. Studi penting lainnya oleh Bassi Smith pada tahun 1993 tentang strategi perkawinan menunjukkan bahwa, dalam jangka panjang, wanita memprioritaskan pria yang menunjukkan kecerdasan sosial, kepercayaan diri, empati, dan tujuan hidup yang jelas, jauh di atas daya tarik fisik atau harta benda. Jadi, apa yang pertama kali diperhatikan wanita? Apa yang mereka tangkap bahkan sebelum mereka tahu apakah Anda tertarik pada mereka? Berikut adalah 5 hal yang 99% pria tidak sadari, tetapi langsung diperhatikan wanita. Mari kita mulai dengan yang pertama. Cara Anda memasuki ruangan. Bahasa tubuh Anda berbicara banyak sebelum Anda berbicara. Seorang wanita akan memperhatikan postur Anda bahkan sebelum dia melihat wajah Anda. Jika Anda berjalan dengan bahu terkulai, melihat ke tanah, atau jika Anda tampak tidak percaya diri, itu mengirimkan pesan yang sangat jelas. Anda tidak nyaman berada di ruang Anda sendiri. Sebaliknya, postur tegak, langkah percaya diri, dan energi yang memancarkan kehadiran dan kepercayaan diri mengkomunikasikan kekuatan, kepemimpinan, dan keamanan. Dan saya tidak berbicara tentang kesombongan. Saya berbicara tentang energi seorang pria yang tahu siapa dirinya dan kemana ia akan pergi. Seorang wanita merasakan energi ini secara bawah sadar. Itulah perbedaan antara hanya menjadi salah satu wajah di antara kerumunan dan menjadi pria yang berwibawa. Percayalah, ini sangat penting. Kehadiran Anda di sebuah ruangan adalah pesan yang diam tetapi sangat kuat. Itu adalah pengamatan pertama yang dilakukan seorang wanita. Dan itu terjadi dalam hitungan milidetik. Ini bukan hanya tentang berjalan. Ini tentang energi yang Anda pancarkan. Apakah Anda bergerak dengan tujuan? Atau hanya menyeret diri Anda begitu saja? Seorang pria dengan bahu tegak, dagu sedikit rangkat, dan tatapan yang tenang mengamati sekitarnya memancarkan kepercayaan diri alami. Bahasa tubuh ini tidak berteriak, "Saya yang terbaik," tetapi lebih berbisik. Saya yakin siapa saya dan tempat saya di dunia. Itulah perbedaan antara predator yang percaya diri dan mangsa. Wanita, secara biologis, diprogram untuk merasakan perbedaan ini. Ini bukan tentang menjadi sombong, tetapi tentang menempati ruang Anda dengan otoritas yang tenang. Pikirkanlah. Postur tubuh Anda mencerminkan seorang pria yang siap memimpin atau seseorang yang menunggu orang lain untuk melakukannya. Kehadiran fisik Anda adalah kartu identitas Anda yang paling jujur. Dan sekarang, poin kedua, cara Anda berbicara dan memandang. Ini bukan tentang memiliki suara yang dalam, ini tentang bagaimana Anda menggunakannya. Apakah Anda mengekspresikan diri dengan jelas? Apakah nada suara Anda tenang atau cemas? Apakah Anda memandang orang dengan maksud atau dengan keraguan? Apakah Anda benar-benar hadir dalam percakapan atau hanya menjalankan autopilot? Seorang wanita terhubung dengan ritme emosional komunikasi. Jeda, kontak mata langsung, dan kata-kata yang dipilih dengan baik menciptakan suasana koneksi atau ketidakterhubungan. Keinginan yang mendalam dapat lahir dari percakapan yang terasa nyata, yang menghasilkan kesenangan, dan membuat Anda merasa nyaman. Suara Anda bukan hanya sarana untuk menyampaikan kata-kata.
Itu adalah alat yang ampuh untuk mengkomunikasikan keadaan batin Anda. Cara Anda menggunakan suara dapat menciptakan suasana percaya diri dan tenang, atau ketegangan dan kegugupan. Suara dengan nada tenang yang meluangkan waktu untuk mengartikulasikan ide-ide memproyeksikan kendali dan kedewasaan. Sebaliknya, suara cemas yang berbicara terlalu cepat atau dengan volume yang tidak menentu menunjukkan rasa tidak aman. Wanita ahli dalam membaca tersirat, menangkap ritme emosional komunikasi Anda. Tetapi suara Anda hanyalah setengah dari cerita. Tatapan Anda sama pentingnya. Tatapan langsung dan percaya diri yang diberikan dengan penuh perhatian menciptakan koneksi instan. Ini menunjukkan bahwa Anda hadir, bahwa Anda peduli pada orang tersebut dan momen itu. Di sisi lain, tatapan yang menghindar, berpindah-pindah, atau tampak ragu-ragu menunjukkan bahwa Anda terganggu atau tidak nyaman. Jeda dalam ucapan Anda, pilihan kata yang tepat, dan tatapan yang mantap semuanya menciptakan suasana yang dapat membangkitkan hasrat. Ini bukan tentang memiliki suara seperti penyiar radio, tetapi tentang menggunakan apa yang Anda miliki untuk memproyeksikan kepercayaan diri dan kehadiran. Percakapan yang tulus di mana Anda berkomunikasi dengan niat dan mendengarkan dengan penuh perhatian adalah salah satu afrodisiak paling ampuh yang ada. Mengetahui cara berbicara adalah keterampilan yang ampuh, dan bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya dan bagaimana Anda mendengarkan. Ketiga, kemampuan Anda untuk mendengarkan dan merespons dengan koherensi emosional. Ini adalah poin yang halus tetapi sangat ampuh. Seorang wanita segera memperhatikan bagaimana Anda mendengarkannya, bukan hanya jika Anda mendengar apa yang dia katakan, tetapi jika Anda membuatnya merasa benar-benar didengar, bahwa Anda memberikan perhatian penuh Anda kepadanya. Jika pikiran Anda mengembara, jika Anda merespons dengan lelucon dangkal atau komentar logis yang tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda rasakan, Anda akan kehilangan poin dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda menunjukkan kehadiran emosional, jika Anda terhubung dengan apa yang dia rasakan dan memvalidasi emosinya, bahkan jika Anda tidak setuju, percayalah, disitulah mereka akan tertarik. Dan seringkali, mereka bahkan tidak tahu mengapa. Itu disebut kekuatan emosional. Dan itu adalah magnet. Mendengarkan bukan hanya sekadar mendengar. Seorang pria dapat hadir secara fisik, menganggukkan kepalanya, tetapi pikirannya bisa berada jauh di sana. Wanita langsung menyadari hal ini. Koneksi sejati tidak berasal dari jawaban logis atau solusi cepat, tetapi dari respons emosional. Ketika seorang wanita berbagi sesuatu yang pribadi, dia tidak mencari Anda untuk menyelesaikan masalahnya. Dia ingin dipahami, ingin merasa diterima. Jika dia bercerita tentang hari yang buruk di tempat kerja dan Anda merespons dengan, "Ya, Anda harus berganti pekerjaan," atau lelucon kosong, Anda kehilangan kesempatan untuk terhubung. Sebaliknya, jika respons Anda menunjukkan bahwa Anda memahami emosi di balik kata-katanya, sesuatu seperti, kedengarannya seperti hari yang sangat membuat frustrasi, Anda menunjukkan bahwa Anda selaras dengan dunia batinnya. Inilah yang dikenal sebagai kehadiran emosional. Dan itu sangat menarik. Memvalidasi perasaannya, bahkan jika Anda tidak merasakannya, menciptakan fondasi kepercayaan dan keamanan. Baginya, ini berarti, aku bersamamu, aku mengerti kamu. Perasaanmu penting. Kekuatan emosional inilah, kemampuan untuk menjadi tempat berlindung yang aman, yang memikat wanita pada tingkat yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh uang dan penampilan fisik. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke poin keempat. Bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri? Inilah harga diri yang sejati, bukan yang palsu. Seorang wanita dapat langsung mengetahui apakah Anda seorang pria yang memilih dirinya sendiri, yang memiliki karakter, kekuatan, dan yang terpenting, mencintai diri sendiri. Jika Anda merawat diri sendiri, jika Anda memiliki arah dalam hidup, jika Anda berbicara baik tentang diri sendiri dan tindakan Anda mengkonfirmasinya, jika Anda membutuhkan validasi darinya, Anda sudah kalah. Tidak masalah jika Anda pria paling tampan di sekitar, jika Anda merendahkan diri sendiri untuk menyenangkan orang lain, jika Anda merendahkan diri sendiri agar disukai, dia akan menyadarinya. Itu mungkin menimbulkan rasa iba, tetapi tidak membangkitkan hasrat.
Hasrat pada seorang wanita lahir ketika dia melihat seorang pria yang menghormati dirinya sendiri, yang tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun. Dan hubungan yang Anda miliki dengan diri sendiri menghasilkan daya tarik yang tidak dapat Anda bayangkan. Inilah yang membedakan pria dari anak laki-laki. Harga diri yang sejati, bukan kedok. Seorang wanita langsung mendeteksi apakah seorang pria memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Ini terlihat dari bagaimana Anda merawat diri sendiri. Ini tentang memiliki tujuan yang jelas, cara Anda berbicara tentang diri sendiri, dan apakah tindakan Anda konsisten dengan siapa Anda sebenarnya. Seorang pria dengan harga diri yang kuat tidak membutuhkan validasi dari seorang wanita. Dia tidak mengorbankan dirinya untuk menyenangkan. Dia tidak mengorbankan dirinya untuk dicintai. Dia tahu siapa dirinya. Dia menghargai waktu dan energinya. Dan dia tidak mengemis perhatian. Di sisi lain, seorang pria yang mencari validasi eksternal seperti lubang tanpa dasar, itu tidak akan pernah cukup. Dia akan menyadari jika Anda merendahkan diri untuk dicintai atau jika Anda menjual diri Anda demi sedikit kasih sayang. Ini tidak hanya membangkitkan hasrat. Paling banter, ini menyulut gairah. Hasrat muncul dari melihat seorang pria yang menghargai dirinya sendiri. Ketika dia melihat bahwa Anda memilih diri sendiri, bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memiliki kehidupan yang penuh dan bermakna, itu sangat menarik. Hubungan Anda dengan diri sendiri adalah model bagaimana Anda akan berhubungan dengannya. Dan seorang pria yang memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat adalah pria yang tahu bagaimana menghormati orang lain. Konsistensi ini, rasa cinta diri ini, adalah magnet yang tidak bisa dipalsukan. Mari kita lanjutkan ke poin kelima. Kemampuan Anda untuk menciptakan ketenangan atau ketegangan. Ini adalah salah satu keterampilan yang paling diremehkan, namun juga salah satu yang paling penting. Ini bukan tentang menjadi pria yang santai atau lucu, tetapi tentang jenis energi yang Anda pancarkan. Seorang wanita sangat peka terhadap suasana emosional yang Anda ciptakan. Dia dapat merasakan jika kehadiran Anda merupakan sumber stres, jika Anda reaktif, gugup, atau jika rayuan Anda diwarnai dengan agresi halus. Semua ini menghasilkan ketegangan, dan ketegangan adalah musuh dari koneksi. Di sisi lain, ketika kehadiran Anda menghasilkan ketenangan, kepercayaan diri, dan stabilitas, Anda menciptakan ruang yang aman. Yang benar-benar menarik seorang wanita bukanlah intensitas dramatis, tetapi kekuatan emosional. Itulah perasaan bahwa di sisi Anda dia dapat menurunkan kewaspadaannya dan menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi atau harus melindungi dirinya sendiri. Itulah mengetahui bahwa Anda adalah seorang pria dengan identitasnya sendiri. Atau, itu juga bisa menjadi tempat berlindung. Kombinasi kekuatan dan ketenangan ini tak tertahankan. Kemampuan untuk menjadi pilar emosional, jangkar di tengah badai, adalah sifat yang tidak bisa dibeli, dilatih di pusat kebugaran, atau dipelajari dari buku. Ini adalah hasil dari koherensi batin dan kerja pribadi yang mendalam, dan inilah yang akan membuat Anda menonjol dari yang lain. Dan akhirnya, yang keenam, kemampuan Anda untuk menangani tekanan dan tantangan. Ini adalah sesuatu yang diamati wanita dengan cermat, bahkan jika mereka tidak melakukannya secara sadar. Dalam dunia kencan dan hubungan, momen-momen tekanan tidak dapat dihindari. Saya tidak merujuk pada krisis kehidupan besar, tetapi lebih pada tantangan kecil sehari-hari, rencana yang gagal di menit terakhir, pelayan yang salah mencatat pesanan, atau percakapan yang sedikit canggung. Bagaimana Anda bereaksi dalam situasi ini mengungkapkan banyak hal tentang karakter Anda yang sebenarnya. Banyak pria, ketika dihadapkan dengan hambatan kecil, menjadi reaktif, frustrasi, menyalahkan orang lain, atau kehilangan kendali atas emosi mereka. Ini mengirimkan sinyal yang jelas. Anda adalah pria yang mudah bingung. Dan bagi seorang wanita, ini diterjemahkan menjadi pertanyaan bawah sadar. Jika dia bereaksi seperti ini terhadap sesuatu yang sepele, bagaimana dia akan bereaksi ketika keadaan menjadi benar-benar sulit? Jawabannya biasanya cukup mengecewakan. Di sisi lain, seorang pria yang menangani tekanan dengan tenang, penuh akal, dan proaktif memancarkan kekuatan batin yang sangat menarik. Ketika sebuah rencana gagal,
Dia tidak mengeluh. Dia hanya berkata, "Baiklah, tidak masalah. Bagaimana kalau kita melakukan ini saja?" Jika pelayan melakukan kesalahan, dia menanganinya dengan tenang dan tersenyum. Dalam percakapan yang canggung, dia tidak mundur tetapi mengatasinya dengan anggun dan percaya diri. Mari kita pertimbangkan contoh praktis. Bayangkan Anda telah merencanakan kencan yang sempurna. Anda telah memesan tempat di restoran mewah, tempat yang sangat dia nantikan. Anda tiba bersamanya, tetapi petugas resepsionis memberitahu Anda bahwa karena kesalahan sistem, reservasi Anda tidak ada dan tidak ada meja yang tersedia. Pria pada umumnya, yang mudah panik, akan frustrasi. Dia mulai berdebat dengan nyonya rumah, meninggikan suara, mengeluh dengan keras, atau membuat komentar pasif-agresif. Suasana hatinya buruk, dan sisa malam itu hancur. Wanita yang bersamanya, meskipun tidak mengatakannya, merasakan ketegangan. Pikirannya secara bawah sadar mencatat ketidakmampuannya untuk mengatasi kesulitan. Sekarang, bayangkan pria dengan kestabilan emosional. Dihadapkan pada masalah yang sama, dia tetap tenang. Dengan senyum, dia berkata kepada nyonya rumah, "Tidak masalah, saya tahu hal-hal seperti ini terjadi. Apakah ada tempat di dekat sini yang Anda rekomendasikan?" Dia menoleh padanya dan, dengan senyum tulus, berkata, "Sepertinya hidup telah memberi kita alasan untuk berpetualang. Apakah Anda ingin mencoba tempat baru?" Sikapnya tidak hanya menyelamatkan malam itu tetapi juga membuatnya berkesan. Dia menunjukkan bahwa dia tidak membiarkan keadaan mengendalikannya, bahwa dia adalah pemimpin yang tenang, dan bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada segala sesuatu yang berjalan sempurna. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Ini adalah pola pikir, cara melihat dunia. Ini adalah kemampuan untuk memahami bahwa hidup penuh dengan pasang surut dan bahwa tugas Anda adalah menjadi jangkar, bukan kapal yang tenggelam diterjang gelombang pertama. Seorang pria yang mampu menjaga ketenangan emosionalnya di bawah tekanan menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin, pelindung, dan pasangan yang dapat diandalkan. Wanita mencari rekan tim, seseorang yang dengannya mereka dapat membangun kehidupan. Dan untuk membangun kehidupan, Anda membutuhkan seseorang yang tidak akan hancur pada tanda pertama masalah. Mereka menginginkan seorang pria yang menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan baik-baik saja, yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, tetap tenang dalam kekacauan, dan menjadi tempat berlindung emosional. Ini terwujud dalam kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan, memiliki rencana B, C, atau D, dan tidak menyalahkan orang lain atas masalah Anda. Ini terlihat dalam selera humor Anda untuk meredakan situasi tegang dan dalam kemampuan Anda untuk membuat keputusan di bawah tekanan. Pada akhirnya, kemampuan Anda untuk menangani tekanan dan tantangan adalah bukti kematangan emosional Anda. Dan kematangan sejati, adalah salah satu sifat yang paling menarik pada seorang pria. Ini bukti bahwa kamu adalah pria sejati, bukan anak kecil yang masih membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah tempat berlindung yang aman di tengah badai. Dan itu, saya jamin, adalah sesuatu yang tidak akan diabaikan oleh wanita manapun. Dan semua ini, kehadiran, kemampuan untuk terhubung, kepercayaan diri, ketenangan, tidak berasal dari penampilan, uang, otot, atau hal-hal semacam itu. Itu berasal dari karakter, dari siapa dirimu. Jadi, berhentilah bertanya-tanya apakah kamu cukup tampan atau cukup sukses. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya konsisten dengan diri saya sendiri? Apakah kata-kata, tindakan, dan pikiran saya selaras? Apakah saya tipe pria yang menjalani hidup dengan niat dan tujuan? Karena itulah, teman saya, yang benar-benar dilihat wanita, meskipun mereka tidak mengatakannya. Mereka tidak jatuh cinta pada pria yang sempurna. Mereka terpikat pada pria yang membangkitkan kedamaian, daya tarik, dan kekaguman dalam diri mereka sekaligus. Sekarang, beritahu saya, apa pendapat Anda tentang 5 poin ini? Saya ingin Anda berbicara dari pengalaman nyata Anda, bukan dengan komentar dasar yang diulang-ulang di media sosial.
Jika Anda akan mengatakan lagi bahwa yang mereka lihat hanyalah dompet, simpan saja kata-kata Anda. Frasa itu sudah terlalu sering digunakan dan membosankan. Saya ingin Anda memberitahu saya tentang taktik Anda, pemikiran Anda, bagaimana Anda menampilkan diri Anda. Saya ingin mengetahui deskripsi kepribadian Anda. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jika Anda menyukai topik ini, beri tanda suka, bagikan, dan jangan lupa untuk berlangganan Disruptive Mind. Bergabunglah dengan komunitas pria yang tidak mudah puas, yang berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dan yang memahami bahwa kekuatan sejati terletak di dalam diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Musik.